Ada tindakan abusif secara psikis di situ. Ya, diantaranya yaitu tadi penelantaran, tidak menafkahi lahir dan batin secara layak, adanya pengkhianatan wanita-wanita lain. Ya, banyak sekali hak-hak saya yang dirampas lah, sebagai saya tidak boleh hamil, tidak boleh punya anak. Ya, itu semua ujian yang menghantam psikis dan mental saya selama, mungkin ini tidak terlihat gitu, jadi orang mungkin menilainya apa sih gitu. Tapi seandainya luka psikis ini bisa dilihat, mungkin ya sudah dalam bentuk borok yang bernanah. Malang nian nasib Zeda Salim. Keputusannya untuk menikah dengan seorang Habib pada tahun 2021 bukan datangkan bahagia, melainkan kemalangan. Bayangkan saja, selama menjadi istri, Zeda Salim nyaris tak pernah tinggal serumah dengan sang suami. Inikah derita di balik pernikahan poligami? Rumah tangga nggak pernah serumah. Dia tuh nggak pernah, hampir nggak pernah nginep di rumah. Saya tuh cuma didatengin 1 jam, 2 jam, udah ditinggal. Kalaupun nginep itu ya selama pernikahan 2 tahun, itu paling cuma sekali di awal menikah dulu, nggak seperti itu. Perjanjian, kesepakatan tuh nggak ada gitu. Jadi saya juga ya stres ya ngadepin, ya Allah, kok ini rumah tangga macam apa gitu, ini poligami model apa gitu. Saya di luar ekspektasi saya. Ironi Zeda Salim kian menjadi-jadi ketika ia seperti digantung tak bertali. Dulu niat hati ingin mengabdi kala dipersunting seorang Habib, kini ia merana berharap mendapat perlakuan adil dari sang suami. Tapi pada kenyataannya, Zeda Salim justru tak pernah mendapat nafkah. Mbak, demi Allah, selama saya menikah dengan beliau, saya tuh nggak pernah menuntut apapun. Saya tidak dinafkahi lahir, ya, dalam arti nafkah uang untuk anak. Anak juga nggak dinafkahi. Ya, saya ngalah gitu. Saya dengan wanita beliau ya, dengan istri pertamanya setiap hari, setiap malam. Sedangkan dengan saya cuma sejam 2 jam. Saya sudah berusaha gitu untuk mengalah dan bersabar. Getir hati sebagai seorang istri tersakiti membuat Zeda Salim kian terperosok ke dalam jurang kelam. Zeda nekat melakukan tindakan di luar batas dengan melukai diri sendiri. Benarkah separah itu sakit hati yang dirasakan Zeda Salim hingga bertindak di luar akal sehat? Ya, sering benturin kepala ke tembok, terus puncaknya tuh ya, itu saya udah nggak kuat. Saya dalam keadaan hancur sampai berdarah begitu. Dia cuma datengin saya sejam 2 jam terus capek gitu. Saya diginiin tuh capek gitu. Ya Allah, aku capek. Derita hidup Zeda Salim sebagai istri yang tak diperlakukan adil oleh suami sungguh mengguncang batin. Bukannya dibahagiakan dan dicintai dengan penuh kasih sayang, Zeda justru malah alami depresi. Saking frustasi bertubi-tubi alami guncangan, benarkah Zeda sampai harus 2 kali mendapat penanganan kejiwaan? Saya dirawat sampai 1 bulan itu di yayasan kejiwaan. Karena waktu itu kan sebenarnya mau dirawat di rumah sakit jiwa, tapi saya nggak mau. Saya teriak histeris karena kalau di rumah sakit jiwa tuh kan saya nggak bisa sholat, saya nggak bisa zikir, pasti terbatas ya. Sedangkan kalau di yayasan kejiwaan itu kan semacam pondok ya yang menangani masalah kejiwaan, yayasan resmi lah itu. Di situ saya bisa zikir, bisa sholat sambil konsumsi obat dari. Hancur badan, hancur pula mental Zeda Salim. Dan ketika sudah tak lagi tanggung derita yang amat perih, Zeda akhirnya meminta diceraikan secara terhormat sesuai syariat. Celakanya, hal itu justru tak berani dilakukan sang suami. Saya ini kan perempuan ya, saya ini anak manusia, bukan anak ayam gitu. Yang habis ditalak terus ditinggal gitu aja. Ya, kalau mau bercerai, bercerailah dengan cara yang beradab dan bermoral. Bagaimanapun, luka fisik bisa saja sembuh, tapi batin belum tentu pulih dengan cepat. Hal ini pun dialami Zeda Salim yang masih harus konsumsi obat-obatan dan jalani konseling bersama psikis. Saya lihat anak, kalau saya menyerah dengan hidup, anak saya gimana?
Mungkin saya kalau nggak inget Allah, mungkin saya kalau nggak menyibukkan diri dengan zikir, mungkin nggak tahu, saya mungkin udah di pinggir jalan. Mungkin Allah masih tolong saya untuk bangkit gitu. Ya, ditambah dengan ikhtiar minum obat ya dari psikiater, dari dokter itu. Sehari saya bisa minum 8-10 pil obat. Dan itu nggak enak, itu menyiksa gitu. Secara psikis, mental, materi juga udah habis-habisan saya berobat. Tapi ya, saya harus bangkit demi anak. Usaha Zeda Salim mencari keadilan tak hanya sebatas mengadukan sang suami ke pihak berwajib. Langkah hukum serius lain pun membuat Zeda Salim meminta perlindungan dari Komnas Perempuan. Dan pada 20 Juli lalu, Zeda bersama tim kuasa hukum mendatangi Komnas Perempuan dengan membawa seluruh bukti. Jadi hari ini kami bersama tim lawyer mendatangi Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ya, untuk menindaklanjuti pasca pelaporan kita secara resmi ke Polres Metro Bekasi kemarin. Jadi kita memberikan berkas-berkas bukti surat laporan yang sudah diterima secara resmi ya dari Polres Bekasi, dan juga bukti-buktinya. Menyerahkan bukti-bukti ya, foto-foto waktu kejadian tersebut terjadi, dan juga kelengkapan rekam medis ya dari Rumah Sakit Kejiwaan, Yayasan Kejiwaan di mana saya sempat dirawat kurang lebih 1 bulan ya, dan juga beberapa rekam medis obat-obatan yang saya konsumsi ya selama beberapa bulan pasca dirawat di Yayasan Kejiwaan tersebut. Kini, sejak pindah dari Bekasi, Zeda Salim akhirnya memilih tinggal berdua bersama anak. Di rumah sederhana dan asri inilah, Zeda Salim meniti hidup baru. Dan kepada tim Insert Investigasi, Zeda menunjukkan satu persatu sudut rumah barunya. Nah, ini rumah saya yang mungil ya. Ini ruang tamu. Ya, segini aja sih rumahnya ya. Sofa, ya kalau nerima tamu jarang sih, jadi cari rumah yang kecil-kecil aja. Biasanya kalau sholat di sini, ini sajadah, dan ini dapur ya, dapur kecil. Ini koleksi barang, belum saya buka semua, masih sebagian ada di kardus atas. Ini juga tas-tas masih ditaruh di bawah. Di sini nih kamar mandinya sederhana sih ya. Kamar mandi, terus ini kamar tidur. Ini biasanya tidur berdua sama anak di sini. Kalau nonton TV di sini di kamar. Ya pemirsa Insert, jadi kita naik ke lantai atas ya. Naik ke lantai atas, ini ada 2 kamar. Biasanya kamar yang di atas ini biasanya untuk tamu. Kalau saya suka tidur sama anak di bawah. Nah, ini biasanya buat kamar. Kalau ini gudang ya, ini banyak kardus-kardus yang masih belum dirapiin. Ini kamar mandi atas. Sebelumnya kan tinggal di Bekasi ya sama suami, tapi sekarang karena sudah pisah rumah, saya tinggal di sini sendiri sama anak. Dari kisah pedih Zeda Salim, seperti apa juga kisah Arum Nazlus, remaja belasan tahun yang taklukkan Eropa di ajang kompetisi panahan berkuda? Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.